Selamat datang di bab 8 mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di bab ini kita akan membahas bagaimana mengenal keterampilan berbicara. Mari kita simak. Pembelajaran speaking atau berbicara merupakan bagian integral dari pengembangan kemampuan berbahasa Inggris. Melalui pembelajaran ini, ada urgensi untuk menguasai kosakata dan ekspresi yang diperlukan untuk mengekspresikan diri lewat berbicara mengenai berbagai hal. Kemampuan ini tidak hanya membantu memperluas kosakata, tetapi juga menjadi ajang berlatih dalam penggunaan tata bahasa yang benar dan pengucapan yang tepat. Mempelajari keterampilan berbicara atau speaking dari dasar adalah penting karena berbicara merupakan salah satu komponen utama dalam komunikasi bahasa. Nah, ada beberapa alasan mengapa belajar speaking dari awal sangat direkomendasikan. Di antaranya yang pertama, komunikasi aktif. Berbicara adalah cara aktif berkomunikasi. Tidak hanya untuk menerima informasi dari tulisan atau percakapan orang lain, tetapi juga seseorang harus menghasilkan respons dan berpartisipasi secara langsung. Yang kedua, praktik langsung. Dengan berbicara, kegiatan ini melibatkan diri dalam praktik langsung dengan bahasa. Ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan saat harus berbicara dalam situasi sebenarnya. Yang ketiga, ada intonasi dan pengucapan. Berbicara melibatkan elemen intonasi atau melodi suara saat berbicara dan pengucapan yang benar. Keterampilan ini sulit dikuasai melalui membaca atau menulis saja. Praktik berbicara membantu memahami bagaimana mengucapkan kata-kata dengan benar dan lebih alami. Yang keempat, pemahaman konteks. Ketika berbicara, ada beberapa hal yang perlu dipahami, seperti konteks, situasi, dan cara beradaptasi dengan lawan bicara. Ini cukup krusial dalam mengerti bagaimana menggunakan bahasa sesuai situasi. Yang kelima, pengembangan kosakata. Berbicara memungkinkan penggunaan kosakata yang sudah dipelajari dengan cara yang berbeda-beda. Ini membantu memperkuat pemahaman dan penggunaan kosakata. Kemudian yang keenam, melatih kefasihan. Berbicara secara konsisten akan membantu dalam mengembangkan kelancaran berbicara. Semakin sering berbicara, semakin mudah untuk menyusun kalimat dengan cepat dan lancar. Yang ketujuh, mengatasi ketakutan dan kebingungan. Banyak orang merasa canggung atau takut berbicara dalam bahasa asing. Praktik berbicara secara berkala membantu mengatasi rasa takut ini dan meminimalkan rasa bingung saat harus berbicara. Yang kedelapan, mengaktifkan keterampilan lain. Keterampilan berbicara juga dapat mengaktifkan keterampilan mendengar atau listening, karena memerlukan pemahaman atas hal yang dikatakan oleh lawan bicara. Ini membantu mengembangkan pemahaman bahasa secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir ada kemampuan sosial. Berbicara dalam bahasa Inggris memungkinkan adanya keterlibatan dalam interaksi sosial yang lebih dalam dengan penutur asli dan pembelajar bahasa lainnya. Dalam konteks sehari-hari, seseorang dapat menggunakan keterampilan ini saat berinteraksi dengan teman-teman baru. Contohnya dalam situasi pertemuan sosial. Kalimat yang bisa dilontarkan adalah, I enjoy hiking in the mountains during the weekends because it is such a refreshing way to connect with nature and stay active. Artinya, saya sangat menikmati mendaki gunung di akhir pekan karena itu adalah cara yang menyegarkan untuk berhubungan dengan alam dan tetap aktif. Melalui latihan dan situasi praktis semacam ini, kemampuan berbicara dalam bahasa asing tidak hanya meningkat, tetapi juga rasa percaya diri dapat dibangun dalam berkomunikasi dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penerapan keterampilan berbicara ini dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan untuk membangun koneksi dengan orang lain, berbagi minat dan preferensi, serta memperluas wawasan tentang dunia yang lebih luas. Dalam rangka membangun keterampilan berbicara, penting untuk memiliki lingkungan belajar yang mendukung. Ini bisa termasuk berlatih dengan teman, mentor, atau bahkan mengikuti kursus. Konsistensi, kesabaran, dan berani keluar dari zona nyaman juga sangat diperlukan dalam mengembangkan keterampilan berbicara bahasa Inggris. Melatih keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris dapat dimulai dengan topik berupa hal-hal yang disukai dan tidak disukai untuk meningkatkan kemampuan berbicara sembari menjelajahi kosakata yang relevan. Pertama-tama, pilihlah beberapa topik personal yang ingin didiskusikan, misalnya hobi, makanan favorit, destinasi liburan impian, film atau buku kesukaan, aktivitas olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian, mulailah membuat daftar kata kunci dan frasa yang berkaitan.
Untuk mengekspresikan rasa terhadap hal-hal yang disukai, ada beberapa kosakata yang digunakan seperti like, love, adore, enjoy, prefer, dan sebagainya. Pola pembentukan kalimat ungkapannya sebagaimana pola kalimat S tambah V tambah O, hanya saja kata kerjanya atau verbnya diganti dengan kata-kata yang disebutkan tadi. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh kalimat yang mengekspresikan rasa suka. Di sini ada 3, ada subjek, a verb, dan objek. Sebagai subjek, I, verbnya like, objeknya Coto Makassar. I like Coto Makassar. Kemudian, they love football. Kemudian ada she adores your kindness. Subjeknya she, verbnya adores, objeknya your kindness. He prefers mangoes. Subjeknya I, verbnya I am crazy about, objeknya Nigerian movies. They really love Korean drama. We found of this cake. She kins on him. Dan di subjek terakhir ada he, verbnya is a fan of, objek Mbappe. Untuk hal-hal yang tidak disukai, ada beberapa jenis ekspresi yang dapat digunakan, seperti contoh kalimat berikut. Pada posisi subjek ada I, verbnya dislike, objeknya this idea. I dislike this idea. Kemudian di subjek selanjutnya ada they, verbnya don't like atau do not like, objeknya her. They do not like her. We hate that situation. She is not keen on him. Kemudian di subjek selanjutnya ada he, verbnya doesn't like atau does not like, objeknya the result. Yang terakhir ada di subjek you, verbnya cannot stand on, objeknya your son's behavior. You cannot stand on your son's behavior. Dalam mengembangkan kalimat-kalimat di atas, memberikan alasan menyukai atau tidak menyukai dapat membuat kalimat lebih jelas dan rinci. Cara paling mudah adalah menambahkan kata because lalu menyertakan alasannya. Contohnya, they don't like strawberries because it tastes sour. Agar semakin lancar, buatlah dialog pendek antara dua orang tentang topik suka dan tidak suka dan berlatih dengan teman. Berikut contoh dialog yang dapat digunakan untuk berlatih. Di sini ada Saka dan Rappe. Hey, what are you doing, Rap? I don't know what to wear for Dina's wedding party tonight. But you have a lot of choices. Yes, but not many of them don't fit me now. What about this blue dress? It looks good on you. I don't like it because I cannot breathe well. It's too tight. What about the red one? I prefer the red one because the color is bright, but I already wear it. I think I love this white dress. What do you think? Do you think it looks good on me? Yes, I think so. Okay then, I'll wear this one. Thank you. Setelah berlatih, mintalah umpan balik dari teman, mentor, atau pengajar bahasa Inggris. Mereka dapat memberi saran tentang cara memperbaiki pengucapan, tata bahasa, dan intonasi. Demikian materi mengenai kemampuan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.